Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melakukan presentasi virtual saat ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah perkembangan kepribadian. Perkenalkan, nama saya Vita Nur Oktavia yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Yatimatul Khairo, Suryani, Sri Wahyuni, Siti Nurfatilah, Yeni Anggraini. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pertama pembukaan, sesi kedua penyampaian dan penyajian materi, sesi ketiga sesi tanya jawab, sesi terakhir sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk rekan saya untuk membacakan materi yang pertama. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan poin A, pengertian kepribadian. Kepribadian secara umum tidaklah mudah, namun demikian karakteristik dan juga melibatkan beberapa keunikan dalam jangka waktu yang lama. Bore 2009 menjelaskan bahwa kepribadian merupakan bahwa perasaan dan pengalaman atau kenyataan hidup seseorang yang beragam. Kepribadian merupakan wajah pertama yang kita tampilkan atau gunakan saat terlibat dengan dunia luar. Saya akan menjelaskan tentang teori kepribadian menurut ahli. Teori kepribadian menurut Boere 2009 ada 4 tipe, yaitu 1. Tipe Songolis. Tipe Songolinis menunjukkan orang yang ceria dan optimis. 2. Tipe Kolerik. Tipe kolerik yaitu karakteristik muda dan seringkali agresif. 3. Tipe Flegmatik. Tipe flegmatik yaitu karakteristik malas dan membosankan. 4. Tipe melankoli. Tipe melankoli yaitu ditandai dengan orang yang sedih, malas, dan pesimis. Teori kepribadian menurut Alfred Adler. Teori Adler yang menonjol adalah perasaan sosial atau minat atau kepedulian sosial. Hal merujuk pada kecenderungan manusia untuk terlibat dalam kegiatan bersama orang lain dan menempatkan kepentingan sosial di atas kepentingan pribadinya. Teori ini menunjukkan bayi pun mampu bersimpati tanpa harus diajari, sehingga ia mungkin ikut menangis kalau di dekatnya ada bayi lain yang menangis. Teori kepribadian menurut Gordon Allport. Allport mengenalkan otonomi fungsional, yaitu cara orang berperilaku mungkin mempunyai kaitan dengan masa lalunya yang lebih dari hanya semacam kebiasaan. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Craig 2005, Bore 2009, Larson dan Bassen 2018, dan Scott 2013 menyebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pada kepribadian. Misalnya, 1. Yaitu genetik, 2. Keluarga, 3. Saudara, 4. Budaya, dan yang terakhir yaitu teman sebaya. D. Hubungan kepribadian dengan keragaman individu. Stark 2005 dan Larson dan Bass 2018 menjelaskan hal yang membuat perbedaan kepribadian pada individu adalah adanya faktor genetik dan lingkungan. Hal ini terlihat dari penelitian pada anak dalam sebuah keluarga yang menunjukkan kemungkinan kepribadian memiliki perbedaan. Pengaruh lingkungan pada kepribadian ditunjukkan dengan penelitian mengenal temperamen anak dalam merespon orang lain di lingkungan di mana ia tinggal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fase perkembangan kepribadian. Adapun fase perkembangan kepribadian menurut Freud akan melewati beberapa tahap. Yang pertama ada fase oral atau oral stage,
yang kedua ada fase anal stage, yang ketiga ada fase valis stage, dan yang keempat ada fase latency stage, yang terakhir ada fase genital atau genital stage. Adapun penjelasannya, yang pertama fase oral. Berdasarkan perkembangan anak, fase oral di sini merupakan tahap perkembangan area oromotor. Oromotor di sini merupakan otot daerah mulut dan pencernaan yang berpengaruh pada perkembangan lainnya seperti berbicara dan makan. Yang kedua, fase anal. Apa yang dimaksud dengan fase anal? Fase anal merupakan rentang 2-3 tahun. Pada fase ini, kepuasan seksual dilakukan pada proses pengeluaran kotoran melalui anus. Di fase anal ini, ego dasar manusia sudah mulai terbentuk. Salah satu pembentukan ego dasar ini melalui kebiasaan membuang hajat pada tempatnya. Yang ketiga ada fase valis. Ini berlangsung pada tahun keempat dan kelima, yakni satu fase ketika energi libido sasarannya dialihkan dari daerah dubur ke daerah alat kelamin. Untuk yang keempat, fase laten. Fase ini ditandai dengan kontraksi ringan selama 30-40 detik setiap 5-30 menit. Kontraksi ini kemudian berangsur-angsur menjadi lebih sering dan intensitasnya meningkat. Pada fase laten ini, serviks akan membuka 3-4 cm secara bertahap. Dan yang terakhir ada fase genital. Fase genital merupakan tahap akhir dari tahapan perkembangan psikoseksual, dimulai sejak masa pubertas. Badan secara fisiologis tumbuh dengan matang. Jika tidak, berarti ada penyimpangan yang berarti pada tahap awal perkembangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baik, demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.